Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Atawi. Sekarang saya duduk di kelas 12A. Alhamdulillah, kemarin saya mengikuti event ITKON ke-14 kategori 30 juz dan mendapatkan juara 1. Nama saya Ismail. Saya duduk di kelas 12B. Alhamdulillah, pada event ITKON ke-14 saya mendapatkan juara 1 untuk kategori 20 juz. Nama saya Usaid dan sekarang di kelas 11. Dan alhamdulillah di acara event ITKON yang ke-14 kemarin, alhamdulillah saya meraih juara pertama dari 10 juz. Perkenalkan, nama saya Irbat. Saya duduk di bangku kelas 8 SMP dan kemarin saya ikut ke dalam lomba ITKON ke-14 mengikuti kategori 5 juz dan alhamdulillah mendapatkan juara 1. Perasaan saya alhamdulillah senang dan juga gak nyangka kalau bisa menang juara 1. Perasaan saya alhamdulillah senang. Persiapan sebelum menghadapi ITKON yang saya lakukan adalah memanfaatkan waktu halaqah itu sebaik-baik mungkin dan memanfaatkan waktu-waktu luang seperti pagi hari ketika sebelum dimulainya KBM dan sore hari ketika yang lain sedang olahraga. Saya mengaji untuk persiapan ITKON tersebut. Banyak-banyak murojaah. Dari mengisi waktu luang, saya memanfaatkan waktu kosong ketika nggak ada kegiatan dari pondok. Saya jauh-jauh hari atau 3 hari sebelum acara tersebut, saya banyak-banyak mengulang hafalan saya, terutama bagian 10 juz depan. Saya memulai belajar Al-Quran dari kecil, tapi saya benar-benar mulai menghafal ketika umur 10 tahun atau kelas 4, sekitar kelas 4. Saya memulai dari benar-benar menghafal ketika umur 10 tahun dan selesai ketika kelas 7 SMP. Kalau saya mulai belajar Al-Quran dari SD kelas 1 dan juga menghafalnya juga di kelas 1 juga. Sedangkan motivasi saya dalam menghafal Al-Quran ini yaitu antaranya karena saya ingin pada di akhirat nanti ingin mengekaykan mahkota terhadap kedua orang tua saya, dan juga agar saya nanti bisa mendapatkan manfaat dari Al-Quran tersebut, dan juga agar bisa berada di tingkatan derajat yang tertinggi. Motivasi saya menghafal Quran adalah salah satunya untuk bisa membahagiakan kedua orang tua, bisa memakaikan mahkota kepada kedua orang tua, dan juga Al-Quran ini semoga bisa menjadi syafaat di yaumul qiyamah kelak. Dan saya juga berharap dengan Al-Quran ini dapat merubah akhlak saya menjadi lebih baik lagi dan bisa membawa saya ke jalan yang benar. Kalau proses menghafal saya di Mahat ini, terutama di jam halaqah, khususnya di waktu pagi, dari setelah subuh sampai jam 6 itu saya fokus untuk gunakan menambah hafalan. Adapun waktu yang kedua di jam halaqah yaitu pada malam hari pada maghrib sampai isya, dan itu pun saya gunakan fokus untuk memurojaah
paling penting bagi saya, yaitu di waktu pagi. Karena di waktu pagi ini istilahnya fresh lah pikiran. Jadi saya gunakan waktu pagi ini untuk fokus menghafal dan menambah, karena di waktu pagi ini mudah untuk digunakan untuk menghafal. Dan juga waktu sore itu juga waktu yang enak untuk menghafal. Terus adapun waktu saya memerjaah yang enak itu ketika siang dan juga malam. Karena kalau siang dan malam kalau digunakan menghafal agak sulit, karena udah istilahnya kebanyakan pikiran. Proses menghafal saya ketika SD adalah ketika malam hari saya mempersiapkan untuk menyiapkan setoran buat besok. Misalnya besok saya mau setoran 1 lembar, maka malamnya saya membaca 20 kali untuk persiapan besok setoran. Dan ketika besok di halaqah subuh, saya di setiap halamannya saya menghafal per 5 baris. Setiap 5 baris saya menghafal sampai lancar, dan ketika sudah lancar saya lanjut baris berikutnya dan seterusnya sampai 1 lembar. Cara saya menjaga hafalan selama ini memurojaah. Saya wajib, target harian saya wajib rojaah hafalan 3-5 juz per harinya. Kendala ketika menghafal Al-Quran adalah malas, ngantuk, dan ajakan main dari teman-teman. Cara mengatasinya saya mengingat kembali motivasi untuk apa saya menghafal dan karena apa saya menghafal. Kendala dari saya ketika menghafal itu rasa malas, ngantuk, bosan, dan ketika diajak bermain oleh teman. Motivasi untuk kalian yang sedang menghafal Quran, intinya jangan pernah menganggap bahwa menghafal Quran itu adalah perbuatan yang sia-sia, cuma dapat capek doang atau dapat lelah doang. Karena semua itu akan Allah balas. Capek kita, ngantuk kita, lelah kita, itu pasti Allah akan balas. Terus juga ingat, kalau kita sedang malas itu, ingat lagi motivasi kita untuk menghafal Quran itu apa, karena apa dan untuk siapa. Misalnya kita hafal Quran itu karena Allah dan untuk membaikkan kedua orang tua atau yang lainnya. Terus juga kalau saya pribadi menghafal itu kalau bisa jangan cuma waktu halaqah saja. Manfaatkanlah waktu-waktu selain itu, seperti ketika tahajud. Tahajud itu kita bisa gunakan untuk menghafal Quran, mengulang-ulang hafalan yang telah kita hafal. Itu biar bisa mempermudah besok ketika di halaqah pagi. Jadi ketika halaqah pagi itu tinggal hafal. Ya kalau saya sendiri menghafal Quran itu saya baca dahulu 1 halaman itu sampai benar-benar tidak asing lagi di lidah itu. Udah enak untuk dibaca. Nah, ketika sudah enak itu barulah mulai menghafal 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Nah, saya tidak pindah ke ayat berikutnya sebelum saya menguasai ayat sebelumnya. Begitulah sampai 1 halaman. Dan alhamdulillah per hari bisa hafal 2 halaman. Selain menghafal juga kita kuatkan dengan murojaah. Jadi kalau kita menghafal terus itu
menurut saya sia-sia tanpa ada murojaah. Seperti ibarat kita mengisi ember dengan gayung yang bocor. Ibaratnya gitulah. Dengan gayung yang bocor. Jadi percuma, kita cuma dapat capeknya doang. Hasilnya tuh cuma dikit. Kendala dalam menghafal Quran memang sangat banyak. Termasuk malas, ngantuk, terus juga godaan bermain itu sangat kuat. Apalagi ketika itu saya masih umur SMP, yang dimana memang masa-masa itu masa-masa main tuh seru, tapi saya korbankan itu semua untuk Al-Quran, karena saya sudah yakin pada tujuan saya sendiri, yaitu untuk menjadi hafiz Quran. Dan kalau sedang malas itu ingat lagi motivasi kamu dalam menghafal Quran. Itu insya Allah bisa membantu supaya biar kembali semangat lagi. Sedikit cerita saya dalam menghafal Quran, semoga bisa menginspirasi kalian semua yang sedang menghafal Quran atau yang sedang menguatkan hafalan Al-Quran. Semoga kita semua bisa menjadi ahlul Quran, hum ahlullah wa khossatuh. Mungkin itulah sedikit kisah saya dalam menghafal Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.